Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat-berkat yang selalu menemani kami, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, maupun berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami di kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan tentunya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan serta kami dengar mampu meresapi di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi pengikut Kristus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasal kelima ayat ke-17. 2 Korintus pasal kelima ayat ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Senang rasanya masih bisa berjumpa dengan jemaat pada hari ini, walaupun hanya melalui kata-kata saja. Untuk memulai perenungan akan firman Tuhan, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada jemaat sekalian. Apakah itu masa lalu? Pertanyaan yang kedua adalah, apa maknanya bagi kehidupan jemaat sekalian? Tentu jawabannya akan sangat beragam. Ada yang akan berkata bahwa masa lalu saya adalah motivasi saya untuk mendapat kebahagiaan pada masa sekarang dan juga di masa mendatang. Ada juga yang akan berkata, masa lalu adalah kehidupan saya yang tidak menyenangkan karena diwarnai penderitaan dan hal sebagainya. Ada juga yang mungkin akan berkata, masa lalu saya adalah momen-momen yang terbaik yang pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Dan hal lainnya. Namun, apapun itu, masa lalu telah menjadi bagian di dalam kehidupan. Dan tentunya mempunyai andil dalam menentukan kehidupan pada masa sekarang dan di masa depan. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah masa lalu harus dilupakan? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada firman Tuhan kali ini yang terambil di 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17, ada satu kata yang sangat identik dan sering didengar oleh orang-orang Kristen, yaitu ciptaan baru. Tentunya jika berbicara tentang ciptaan baru, maka ada beberapa hal yang terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah objek atau subjek yang ingin diubah. Lalu yang kedua adalah tujuannya. Dan ketiga adalah caranya. Objek atau subjek yang ingin menjadi ciptaan baru tentunya ada di dalam kehidupan kita semua. Ketika seseorang ingin menciptakan sesuatu yang baru, maka ada hal yang harus menentukan pada orang tersebut perubahan seperti apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Entah itu perubahan secara keseluruhan atau perubahan yang hanya sebagian, maupun bentuk-bentuk perubahan lainnya. Karena ini sangat penting. Jika mengambil contoh tentang transformasi atau perubahan bentuk, ini terjadi pada handphone. Handphone dari dulu mungkin bentuknya sangat kecil, namun lama-kelamaan bentuknya akan berubah sampai kita ketemui pada zaman sekarang bahwa handphone semakin membesar. Tapi fungsi handphone tetaplah sebagai alat komunikasi.
Lalu ada juga inovasi. Misalkan yang terjadi pada produk mie instan yang mempunyai beragam rasa pada zaman sekarang. Dan juga perubahan-perubahan lainnya yang ada dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai sesuatu yang ingin diubah di dalam kehidupannya. Manusia harus menentukan perubahan apa yang diinginkan dan terjadi di dalam kehidupannya. Dan bagian-bagian apa saja yang ingin dirubah di dalam kehidupannya. Misalkan, secara dari luar, secara fisik, mungkin dia akan memperbaiki penampilan dengan memperhatikan diri dari luar, tapi juga ada orang-orang yang akan memperbaiki diri juga dari dalam, misalkan merubah sikap, merubah kelakuan, dan hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupannya. Lalu hal yang kedua adalah tujuan. Tujuan untuk membuat ciptaan baru, tentunya hal ini harus dipertimbangkan baik-baik, karena setiap hal pasti mempunyai dasar atau latar belakang mengapa harus dirubah, mengapa harus melupakan masa lalu. Jika pada zaman sekarang teknologi berkembang pesat karena tuntutan hidup manusia, teknologi berkembang pesat karena gaya hidup manusia yang mempengaruhi hal tersebut, lalu dalam kehidupan manusia, apa yang menjadi tujuan manusia untuk berubah? Pasti semua orang akan berkata, pasti tujuannya adalah membuat dirinya menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Namun, seringkali kata baik pun bersifat relatif. Karena kebaikan tentunya mempunyai ukuran berbeda-beda, terutama ukuran kebaikan dari Allah. Karena ukuran kebaikan dari Allah seringkali menurut manusia itu tidak sesuai dengan keinginannya. Suatu hal yang menurut Allah baik belum tentu dengan lapang dada diterima oleh manusia dan diakui oleh manusia sebagai kebaikan di dalam hidupnya. Namun apapun itu tujuan yang melatar belakangi ciptaan baru dan melupakan masa lalu harus mempunyai kekuatan, terutama tujuan yang mengharuskan melupakan masa lalu. Lalu yang ketiga adalah cara. Cara juga menjadi hal yang penting untuk menentukan seseorang menjadi ciptaan baru serta melupakan masa lalu. Sebab seringkali banyak orang yang sudah mempunyai gambaran tentang kehidupan yang baru, sudah mempunyai tujuan yang kuat, namun cara yang digunakan kurang tepat. Hal ini seperti contoh dalam kehidupan ketika memasak suatu makanan, tapi dengan api yang kurang tepat, sehingga entah makanannya menjadi hangus atau masih setengah matang. Menariknya, kata ciptaan dalam bahasa Yunani kthesis tidak hanya bermakna ciptaan, tapi juga menciptakan. Oleh karena itu, ketika berbicara untuk meninggalkan masa lalu dan menjadi ciptaan baru, harus ada cara yang tepat dalam hal tersebut. Hal yang menarik lagi, kthesis ini juga merupakan bentuk kata feminim. Ketika mungkin kita mendengar kata feminim, maka tentu yang terlintas adalah suatu cara yang lembut atau cara baru yang sesuai dengan diri untuk menunjang perubahan dalam diri dan melupakan masa lalu. Cara tersebut harus sesuai dan tepat sehingga tujuan dan hal yang ingin diubah itu cocok dan menunjang apa yang dicita-citakan dalam kehidupan, yaitu menjadi ciptaan yang baru dan melupakan masa lalu. Oleh karena itu, kembali ke pertanyaan awal, apakah masa lalu harus dilupakan? Tentunya jawaban tersebut kembali lagi ke pribadi masing-masing. Karena setiap orang akan mempunyai 1000 alasan untuk melupakan masa lalu dan menjadi ciptaan baru,
atau merubah dirinya tanpa melupakan masa lalu. Tetapi harus diingat dan diteladani, di dalam kehidupan adalah cara Yesus menjalani hidup di tengah-tengah dunia. Yesus selalu menekankan cara hidup yang baik. Yesus selalu menekankan cara hidup yang penuh kasih dan pengampunan. Ketika masa lalu terlalu menyakitkan di dalam kehidupan kita, maka harus dilupakan sebagai bentuk ciptaan baru dan untuk mendapatkan kedamaian di dalam kehidupan. Namun, jika pun tidak ingin dilupakan, maka harus dipilah dan dipilih mana memori masa lalu yang mampu diubah menjadi kekuatan dalam diri untuk menggapai masa depan yang baik, untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Buatlah memori tersebut menjadi motivasi yang kuat bahwa hidup sekarang dan masa depan adalah suatu bentuk kehidupan diri kita menghargai kehidupan yang telah diberikan oleh Allah dan menghargai kesempatan dari Allah untuk berpartisipasi di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi ciptaan baru dan melupakan masa lalu, sehingga di masa sekarang dan di masa depan kita menjadi orang yang diberkati olehnya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan Immanuel W.R. Supratman. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter kami Tuhan, Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Pendeta Yusuf Mase bersama keluarga, Pendeta David Dewu bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati pelayanan mereka, dan memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu merangkul mereka untuk menolong mereka melewati hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati para pegawai gereja, koster, penjaga malam, unit-unit misioner, pemain musik, tim multimedia, hingga pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati mereka semua dan memberkati kehidupan mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami baik yang di pusat maupun di daerah. Kiranya hikmat surgawi Tuhan selalu Engkau curahkan kepada mereka, kesehatan dan kekuatan Engkau juga memberikan kepada mereka, sehingga mereka mampu membuat kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para petugas medis Tuhan, beserta penolong-penolong mereka yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberi sana kekuatan, hati sukacita, dan penghiburan kepada mereka Tuhan, juga dengan keluarga mereka, sehingga para petugas medis beserta penolong-penolong mereka selalu berusaha yang terbaik untuk menolong para pasien yang terjangkit COVID-19. Begitu pula juga dengan kami Tuhan. Ajarkanlah kami sebagai pengikut Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya kami juga patuh dengan arahan-arahan pemerintah kami dan arahan petugas medis, sehingga kami mampu menjaga kesehatan kami dengan baik dan kami pun terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami mendengar telah ada vaksin yang telah masuk Tuhan, yang akan diuji coba di Indonesia. Kiranya vaksin tersebut Tuhan mampu menolong setiap orang yang membutuhkannya, sehingga uji coba dengan vaksin tersebut berjalan dengan baik dan vaksin tersebut bisa diproduksi dengan massal sehingga virus corona berlalu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk
kekasih-kekasih hati kami Tuhan, jemaat-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menyembuhkan dan tentunya membuat mereka pulih seperti sedia kala. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan. Baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan merangkul mereka untuk tetap menjalani kehidupan hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini Tuhan. Baik karena pergumulan-pergumulan yang selalu menjerit di dalam kehidupan, maupun karena pergumulan karena sakit, penyakit, dan stres Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu memberi kelegaan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami sesuai dengan kasih Kristus yang abadi, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.